Dan kita lihat, misal contoh negeri Turki. Bagaimana negeri Turki di zaman COVID-19. Semua negara menghadapi tantangan, semua negara menghadapi kesulitan, semua negara menghadapi kesusahan untuk mengatasi persoalan-persoalan. Jangankan hanya persoalan COVID-19, tapi persoalan sosial, kemudian ekonomi, politik dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat luar biasa betapa pendiri teguh oleh Turki, bagaimana bisa membahagiakan masyarakatnya, bagaimana bisa kemajuan ekonominya, bagaimana bisa kemajuan politiknya, bagaimana bisa kemakmuran sosialnya. Walaupun di zaman COVID-19 justru tercipta banyak pabrik-pabrik kemajuan-kemajuan, rumah sakit yang terbesar, airport yang terbesar sedunia, kemudian pabrik buatan mobil dan lain sebagainya. Itu menunjukkan betapa keseriusan, kesungguhan seorang pemimpin seperti Erdogan. Apalagi beliau bisa dan luar biasa ketika ngaji Al-Quran. Dan ini ketika dia menghargai Al-Quran, tilawatul Quran. Saya beberapa waktu yang lalu melihat sebuah rekaman video di YouTube ketika beliau berkunjung ke London, ke Inggris. Ada beberapa acara resmi negara. Setelah itu beliau mengambil kesempatan waktu istirahatnya untuk berkunjung dan sekalian meresmikan salah satu masjid yang cukup besar, megah, mewah, maju, luar biasa teknologinya. Kemudian beliau mampir ke sana meresmikan masjid, dan seperti biasa setiap acara yang diresmikan atau acara kegiatan selalu dimulai dengan tilawatul Quran. Yang membuka tilawatul Quran adalah Presiden Turki Erdogan membaca Al-Quran. Kira-kira kita sebagai orang Muslim bangga tidak ketika melihat seorang presiden membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, dengan tilawah yang subhanallah sangat luar biasa. Kita aja sebagai orang Muslim yang tidak ada kaitan dengan Turki atau tidak ada hubungan keluarga dengan Turki atau tidak ada hubungan darah dengan Turki, atau kita bukan orang Turki, kita merasa bangga. Kira-kira gimana masyarakat Turki sendiri? Bukan berarti tidak ada kekurangan di negeri Turki. Masih ada tempat-tempat maksiat, masih ada tempat-tempat minuman keras. Tetapi coba lihat betapa luar biasa terkontrol, bagaimana luar biasa mengurangi kejahatan, narkoba, kejahatan, korupsi, kejahatan, perbuatan macam-macam, banyak luar biasa. Dan beliau menargetkan insyaAllah ke depan akan dibersihkan total negerinya dari segala keburukan, termasuk narkoba, termasuk minuman keras dan lain sebagainya. Itulah yang disebutkan kejujuran, keseriusan, amanah untuk membawa yang terbaik untuk rakyatnya, kepedulian untuk rakyatnya, kepedulian untuk memakmurkan. Apalagi beberapa waktu yang lalu sampai heboh di dunia, beliau meresmikan atau mengembalikan Hagia Sophia menjadi masjid. Dan subhanallah, itu luar biasa keberanian yang dimiliki oleh Erdogan sebagai pemimpin sebuah negeri. Saya yakin didukung oleh rakyat yang sejahtera, oleh rakyat yang bersatu, umat Islam yang bersatu. Walaupun mereka masih ada partai-partai yang berbeda pandangan dengan beliau, sebagaimana wali kota Istanbul, seorang yang berbeda partai dengan Erdogan, tapi ketika Erdogan meresmikan dan menjadikan, sudah mengeluarkan keputusan Hagia Sophia dikembalikan menjadi masjid, salah satu yang mensupport dan mendukung dan menghargai keputusan itu adalah wali kota Istanbul yang berbeda partai. Bahkan dia termasuk dari segi politik, dia termasuk memusuhi Erdogan dalam perjuangan, atau tidak sesuai, tidak selera, tidak bersama-sama. Tapi dalam hal yang menunjukkan kebanggaan umat Islam, beliau tunduk dan beliau salam hormat dan salam ta'zim, menunjukkan betapa luar biasa kebersatuan yang perlu. Kita boleh ada berbeza pendapat, boleh ada berbeza pandangan, tapi dalam hal kepentingan Islam, dalam hal kepentingan Al-Quran, dalam hal kepentingan umat Islam, kita harus bersatu.
berbeza pendapat wajar, tapi yang tidak wajar itu bermusuhan di tengah kita sebagai umat Islam. Dan ini yang membuat kita lemah. Ini yang membuat kita belum bisa memberi yang terbaik untuk negeri kita. Tidak ada keberanian. Banyak orang berkata, kita di zaman dikuasai politik kita dan dikuasai ekonomi kita oleh orang-orang barat, oleh orang Amerika, orang negara barat. Tapi kita lihat, apakah itu kenyataan yang betul-betul terbukti atau tidak? Kalau ada kesungguhan, keseriusan, bisa membuat kemakmuran untuk ekonomi kita. Salah satu contoh adalah Turki. Kita lihat Turki dari negara yang begitu rendah ekonominya, begitu rendah mata uangnya, dalam ketika beliau menjabat sebagai Perdana Menteri, bahkan dari dulu waktu menjadi wali kota Istanbul, kemudian berubah menjadi gubernurnya, kemudian berubah maju lagi menjadi Perdana Menterinya, sekarang menjadi presidennya. Semenjak beliau menjadi seorang pejabat, menjadi orang yang amanah dan jujur, menjadikan Istanbul kota yang terbaik. Ketika dia diamanahi menjadi Perdana Menteri, dia memberi aturan dan undang-undang yang sangat luar biasa untuk mensejahterakan rakyat dan kemakmuran negara, dan melanjutkan lagi perjuangannya ketika dia menjadi presiden. Berarti kalau ada niat dan dasar takwa, jujur dan amanah, tidak mungkin ada orang yang mampu menghalanginya, walaupun negara barat itu sendiri. Banyak negara barat yang tidak setuju dengan perjuangan Erdogan, tetapi beliau tidak peduli. Yang penting dia pedulikan rakyatnya. Bagaimana rakyatku sejahtera, bagaimana rakyatku senang, bagaimana rakyatku yang bisa merasa kecukupan, dan terus memperjuangkan yang terbaik. Dan masih walaupun diganggu dengan perang sana sini, diganggu dengan isu-isu politik, diganggu dengan ekonomi krisis dan macam-macam, tetapi beliau masih kuat, masih sabar dan selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap dia berkegiatan sehari-hari, dia selalu salaman sama ibunya, bahkan mencium tangan ibunya sampai mencium kaki ibunya, dan dia minta doa restu. Subhanallah. Inilah seorang pemimpin yang tawadhu, seorang pemimpin. Saya yakin suksesnya beliau karena dia begitu luar biasa berbakti baik sama ibunya dan disertakan doa ibunya yang buat beliau bisa maju dan makmur.